Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News kembali hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk soal tak ada interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan persetujuan DPR terkait revisi Undang-Undang TNI. Hal ini berbanding terbalik dengan rakyat yang katanya mereka wakilkan yang justru terang-terangan menolak revisi ini karena khawatir supremasi sipil terkikis secara perlahan. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Diana Valencia. Mari kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. 4 korban meninggal kecelakaan bis jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu adalah satu keluarga, yakni ayah, ibu, dan 2 anaknya. Pada Sabtu, suasana duka menyelimuti sanak keluarga korban di rumah duka di Semarang, Jawa Tengah. Warga berdesakan saat pasar murah sembako dan baju bekas layak pakai di halaman salah satu sekolah dasar di Surabaya, Jawa Timur. Adapun di Banten, seorang perempuan yang sudah mengantri selama beberapa jam sembari menggendong anaknya menangis lantaran tidak mendapatkan bahan pangan murah. Perusahaan penyedia layanan angkutan daring Maxim mencairkan bonus hari raya kepada mitra pengemudi pada 24 Maret 2025 mendatang. Maxim menyatakan tidak semua pengemudi akan mendapatkan bonus hari raya lantaran kebijakan ini tergolong mendadak sehingga tidak sejalan dengan kemampuan finansial perusahaan. Sambut Hari Raya Idul Fitri, ratusan warga antusias antri penukaran uang baru di kawasan Tandon Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Mereka rela antri berjam-jam demi bisa menukarkan uang. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, sejumlah toko emas mulai dipadati warga. Ada yang membeli untuk digunakan saat Lebaran, ada juga yang hendak menjual emas untuk kebutuhan saat Lebaran. PT Jasa Marga Jogja Solo memastikan jalan tol Solo-Jogja segmen Klaten Prambanan di Klaten, Jawa Tengah dan segmen Prambanan Taman Martani Yogyakarta akan dibuka fungsional jelang Lebaran. Jalan tol tersebut akan difungsionalkan selama 2 minggu untuk memecah kepadatan kendaraan saat mudik dan libur Lebaran mendatang. Sejumlah pemudik memilih untuk berangkat lebih awal termasuk pemudik moda transportasi kereta dari Stasiun Senen Jakarta. Pada Minggu 23 Maret, tingkat okupansi untuk keberangkatan dari Stasiun Senen sudah mencapai 104% atau terjual habis untuk keberangkatan pada hari Minggu. Informasi selanjutnya, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah KAI daerah operasional 8 Surabaya mulai meningkat sejak 21 Maret 2025 hingga 23 Maret pagi. Jumlah tiket KA jarak jauh yang terjual lebih dari 310.000 di masa keberangkatan angkutan Lebaran 21 Maret sampai 11 April. Pada Minggu siang, Terminal Kampung Rambutan dipadati pemudik yang akan meninggalkan Jakarta dengan bis. Di H-8 ini, tujuan mudik terbanyak adalah tujuan Sumatera. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 Maret 2025. Meski begitu, kenaikan jumlah penumpang sudah mulai terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu sore. Hal ini disebabkan warga ingin menghindari macet di saat puncak arus mudik, juga harga tiket yang lebih murah. Gelombang pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 memadati Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Jalur menuju akses pelabuhan dan area parkir hampir tak bergerak membuat antrian memanjang sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Ratusan mobil terjebak dalam antrian panjang yang memakan waktu lebih dari 4 jam. Setelah mendapat paket berisi potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo kembali menerima kiriman, kali ini berupa kotak berisi bangkai tikus pada Sabtu 22 Maret. Paket berupa kardus tersebut ditemukan petugas kebersihan setelah dilempar oleh seseorang dari luar pagar kantor. Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan Kabareskrim Polri untuk mengusut teror di kantor Tempo. Beralih ke informasi lain, gedung Hana Bank yang diduga dibakar oleh sekelompok orang mulai ditutupi pagar seng pada Minggu pagi. Seorang saksi mata menyebut insiden ini terjadi pada Jumat malam dan berakhir pada Sabtu dini hari, usai polisi datang ke lokasi dan membubarkan massa. Menjelang Lebaran, daya beli masyarakat di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya menurun. Perkumpulan Pedagang Pusat Grosir Surabaya menilai penyebabnya adalah adanya marketplace, maraknya pemutusan hubungan kerja, dan kondisi ekonomi yang sulit. Jika biasanya olahraga lari dilakukan sambil mendengarkan musik, namun tidak dengan salah seorang pemuda di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Sejak 3 tahun terakhir, ia berlari pada pagi dan sore hari sejauh 15-30 km sambil berdakwah. Isi dakwah yang disampaikan seputar sholat, motivasi maupun berupa nasihat kebaikan yang dinukil dari Al-Quran dan hadits. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menilai pengesahan RUU TNI akan... Terima kasih Anda masih bersama kami. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menilai pengesahan RUU TNI akan mengancam demokrasi di Indonesia.
UMY telah membentuk tim untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tak ada penolakan atau interupsi dari anggota DPR yang hadir di rapat paripurna pengesahan RUU TNI saat ditanya oleh Ketua DPR Puan Maharani sebanyak 3 kali di hari Kamis lalu. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di depan komplek parlemen yang dipadati mahasiswa dan masyarakat sipil yang terang-terangan menolak revisi Undang-Undang TNI. Pemerintah dan DPR menegaskan perubahan ini berlandaskan supremasi sipil, namun khawatiran dui fungsi TNI seperti Orde Baru tetap ada. Bagaimana redaksi CNN Indonesia memandang perubahan UU TNI ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Riza untuk malam hari ini. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Lebih dari 14.000 orang mengikuti kegiatan ngabuburit dan buka puasa bersama makan tempe mendoan terbanyak hingga memecahkan rekor muri di Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi lain di Surabaya, kegiatan ngabuburit bisa dilakukan dengan naik bis Surabaya Sightseeing and City Tour ke sejumlah destinasi wisata. Dan CNN Indonesia Prime News akan kembali lagi bersama rekan saya Syaza Wisastro. Saya Diana Valencia pamit, tetaplah bersama kami.